Diawali dengan memperlihatkan seorang polisi korup bernama, kita panggil saja dia John, yang saat ini ia tengah menemui rekan bisnis narkobanya bernama Tomo yang merupakan seorang yakuza. Terlihat saat ini Tomo tengah menyiksa seorang polisi jujur yang menyelidiki dirinya, untuk kemudian dibunuhlah polisi jujur itu oleh si John. Dan di sini si John meminta agar Tomo lebih berhati-hati lagi dalam memilih tempat produksi, sebab dalam waktu dekat ini si John akan menjual narkoba tersebut ke sekelompok mafia Cina, dan si Tomo diminta untuk mempersiapkan narkobanya. Nah, setelah si John pergi, lalu mayat polisi jujur itu dibungkus lantas dibuang ke dalam laut. Esoknya kita diperlihatkan kerusuhan di jalan raya yang dimotori oleh sekelompok pemuda pengangguran tanpa tanda jasa, yang disinilah muncul sang aktor utama yang merupakan seorang detektif yang bernama, kita panggil saja dia Don Lee. Dan jika kalian sudah pernah menonton film pertamanya dan keduanya yang kebetulan belum saya garap, Don Lee ini punya satu ciri khas yang hampir sama dengan Saitama, yaitu membuat lawannya pingsan dengan hanya satu kali tamparan saja. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan pimpinan Don Lee yang bernama Jang Tae-su. Perlu diketahui mereka ini bertugas di wilayah Guangzhou, dan Don Lee juga memiliki seorang rekan bernama Kim yang selalu ia percaya. Selanjutnya tak lama unit mereka mendapat sebuah telepon bahwa ada penemuan seorang mayat wanita yang terjatuh dari lantai 8. Dan begitu ditelusuri, didapatlah satu petunjuk yang mengarah pada sebuah klub malam. Dan begitu ahli forensik selesai mengotopsi mayatnya, ternyata si wanita bukan terjatuh melainkan dijatuhkan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, wanita itu juga menggunakan narkoba bernama Hyper, yang dimana Hyper ini merupakan jenis narkoba dengan tingkat kematian yang cukup cepat. Dan menurut informasi yang beredar, narkoba jenis ini berasal dari Jepang. Nah, karena sang kapten mengatakan bahwa para saksi tak mengetahui tentang kebenaran dari kematian wanita tersebut, sebelum sang kapten menyerahkan kasus ini ke unit narkoba, Don Lee sendiri akan menyelidikinya karena banyak sekali kejanggalan. Dan untuk memulai itu semua, bersama Kim, Don Lee mendatangi klub yang dikunjungi wanita itu. Dan di sini mereka menyamar menggunakan pakaian yang cukup unik, yang tujuannya agar tidak dicurigai akan identitas mereka. Tak lama setelah itu muncul pria berkacamata yang dia ini merupakan seorang informan, yang di sini dia akan membantu Don Lee masuk agar tidak perlu mengantri susah payah seperti yang lain. Dan setelah membayar informan tersebut, Don Lee bergegas masuk lebih dalam ke ruangan VIP guna mencari si pemilik tempat ini yang nanti kita sebut saja dia Jajang. Nah, akan tetapi belum juga sampai ke atas, Don Lee sudah dihadang satu penjaga yang tak sopan terhadapnya. Dan yang terjadi selanjutnya, ketika Don Lee sampai di ruangan atas, baru aja lepas anak tangga loh ya, Don Lee sudah mendapati ada dua pemuda yang bertransaksi Hyper. Dan Don Lee saat itu mengintai, lalu saat ada kesempatan ia pun langsung menghajar si pengguna menggunakan kepalan tangannya. Setelah itu selanjutnya Don Lee pun masuk ke ruangan teman si pemuda tadi. Dan Don Lee di sini berusaha baik-baik dengan meminta mereka untuk menyerahkan Hypernya, yang tapi jelas saja para pemuda itu tak mungkin sudi. Untuk kemudian tangan Don Lee terpaksa turun tangan dan pingsanlah mereka. Lalu pergilah Don Lee untuk segera menemui si Jajang, sang pemilik tempat ini. Dan inilah pembentukan si Jajang. Tanpa buang-buang waktu, Jajang dan yang lainnya pun langsung dibawa untuk nantinya diinterogasi di kantor polisi. Dan di sisi lain, lebih tepatnya di pertemuan antara si John dan para mafia Cina. Sebelum lanjut ke pembicaraan transaksi, kita kenalan dulu dengan pentolan mafia Cina yang bernama Nona Jin dan asistennya yaitu Master Bag, yang di sini akhirnya disepakati penjualan Hyper 20 kg dengan uang senilai 3 miliar won yang dibayar dulu seperempatnya sebagai DP-nya. Dan untuk transaksinya sendiri rencananya akan dilakukan lusa sembari si Tomo mempersiapkan semua barangnya, dan itu tentu saja disetujui oleh para mafia Cina. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ketika Jajang diinterogasi tentang siapa orang yang memasok Hyper di klub malamnya, Jajang pun malah sok-sokan gak mau ngasih tahu dengan terus-menerus mencari alasan, dimana karena menggunakan cara baik-baik sudah tidak mempan, Don Lee pun menggunakan metode yang biasa ia gunakan untuk bisa membuatnya berbicara. Lantas didapatlah nama Hiroshi yang merupakan anak buahnya si Tomo. Dan karena maraknya pengedaran Hyper yang sudah masuk ke berbagai kota, Don Lee dan Kim lah yang akan menangkap mereka semua. Sementara si
Kapten dan yang lain diminta untuk menangkap Hiroshi, yang untuk tempatnya sendiri, si Kapten sudah mendengar sendiri tadi dari si Jajang. Nah, untuk mempermudah dalam menyelesaikan misi yang terhubung ke Yakuza ini, Donli lagi-lagi meminta bantuan ke informan yang akhirnya didapatkan satu nama yang sering bertransaksi dengan Yakuza, yaitu seorang wanita bernama Nyonya Jujun, yang begitu sampai Donli malah mendapat hadangan dari asistennya Nyonya Jujun yang badannya tak lebih kekar daripadanya Donli. Dan ketika pria itu mulai tidak sopan dengan menyentuh-nyentuh dadanya Donli pun dengan sikap langsung bereaksi dan setelah menggeledah dan mendapati adanya hyper yang disimpan, Nyonya Jujun akhirnya jujur barang tersebut berasal dari Hiroshi. Dan karena Hiroshi ini berbahaya, Donli pun menelpon si Kapten untuk memintanya agar berhati-hati saat akan menggerebeknya. Dan singkatnya sampailah si Kapten di apartemennya Hiroshi. Dan ternyata di sini Hiroshi tidak sendirian untuk kemudian dimulailah penangkapan tersebut. Yang di sini si Kapten cukup dibuat kesulitan karena mereka tak menggunakan pistol untuk melawannya. Padahal kan seharusnya pakai pistol aja gitu, biar enak nangkepnya. Toh mereka kan polisi, masa nggak bawa senjata api? Gimana sih? Meskipun kesulitan dan si Kapten serta yang lain sampai harus jatuh bangun untuk melawan mereka, pada akhirnya Hiroshi dan temannya berhasil juga ditangkap. Dan tapi sayangnya ketika keduanya akan dibawa ke kantor untuk diinterogasi, di tengah perjalanan si John muncul lalu menabrak mobil si Kapten yang membuat mereka semua terluka. Yang meskipun Hiroshi adalah anak buahnya, karena dianggap cerobos sampai membuat pil 20 kg ketahuan polisi, Hiroshi pun terpaksa dibunuh. Untuk kemudian tanpa buang-buang waktu, si John langsung mengambil kembali pil tersebut. Lantas pergilah mereka dari situ dan selanjutnya mereka pun menghilangkan bukti dengan cara membakar semua pakaiannya. Kesal karena dianggap tak becus menjaga barangnya, si John pun mendatangi markasnya si Tomo dan di sana ia mengobrak-abrik untuk melampiaskan kekecewaannya. Dan si Tomo di sini juga diberi sedikit pelajaran. Lantas esoknya Donli menyempatkan waktu untuk mengunjungi rekan-rekannya. Dan selanjutnya mari saya perkenalkan Anda dengan salah satu rekan si Tomo yang biasa menyelundupkan barang. Pria ini bernama, kita sebut saja dia Kang Il. Dan meskipun sudah lama bekerja sama, Kang Il ini rupanya nggak pernah ketemu dengan si John. Dan kedatangan Tomo kemari karena Tomo hendak memintanya agar Kang Il membungkus ulang hyper yang akan dijual oleh si John ke mafia Cina. Nah, kembali lagi ke rumah sakit. Saat tengah asyik bercanda, tiba-tiba datanglah dua orang polisi yang ternyata itu adalah rekan lama Donli yang ingin bergabung ke misi ini. Yang alasan pria yang bernama Donggu ini ingin bergabung ialah karena ia menemukan pistol atasannya ada bersemayam di kediamannya Hiroshi. Dan Anda tahu siapa atasannya? Atasannya adalah polisi yang di awal scene tadi dibunuh oleh si John. 동업해서 하이퍼를 뿌렸답니다. 이거 담당 형사가 누구야? Nah, berhubung si John adalah unit narkoba sekaligus unit yang menangani kasus narkoba yang melibatkan pimpinan Donggu, Donli pun memutuskan mendatanginya dan di sini Donli menanyakan beberapa hal sekaligus menanyakan kematian atasan Donggu yang seketika hal itu membuat si John emosi yang jelas saja menimbulkan kecurigaan. Dan selanjutnya Donli kembali menghubungi Donggu untuk bertanya siapa orang yang paling sering berhubungan dengan Yakuza, yang jawabannya adalah seorang gangster lokal bernama, kita sebut saja dia Oppa. Dan perlu diketahui, si Oppa ini punya bisnis klub malam dan juga showroom mobil bekas tapi lumayan berkualitas, yang setelah dibuat pingsan karena sempat petatang-petenteng seperti orang yang sok jagoan. Setelah diinterogasi, Oppa pun akhirnya mengakui keberadaan Tomo yang sering terlihat ada di klub malamnya. Dan karena takut harus menerima tamparan lagi dari Donli, pada akhirnya Oppa pun mau bekerja sama untuk bisa menjebak si Tomo. 왼쪽이 토모예요. Sementara itu, adegan berpindah yang memperlihatkan seorang pemimpin Yakuza dari Jepang dan pria yang kita sebut saja Sugiono ini hendak mengawasi bisnis narkobanya di Korea. Dan diketahui Tomo merupakan bagian dari anak buahnya yang bermasalah dan Sugiono berniat menyingkirkan sekaligus mengambil semua hyper dari tangannya Tomo. Caranya dengan mengutus seorang pria brutal bernama Ricky. Ricky datang bersama beberapa orang dan tanpa buang-buang waktu ia pun bergegas pergi untuk bisa segera menemukan keberadaan Tomo. Nah, berhubung sudah 2 hari barang tak ada, ditambah mereka para mafia Cina ini mendengar bahwa Tomo tengah dalam masalah karena terus-menerus dikejar oleh Ricky, si John pun diancam akan dibunuh jika dalam 2 hari tak kunjung menyerahkan barangnya. Dan tibalah si Ricky di markasnya Tomo bersama para anak buahnya, yang meskipun si Tomo nggak ada di situ, Ricky tetap membantai semua anak buah Tomo sampai nggak tersisa. Dan itu menunjukkan bahwa Ricky ini benar-benar brutal dan tidak bisa dipandang sebelah mata apalagi diremehkan.
Kembali ke Donli dan kawan-kawannya. Ditemani asisten Opa yang bernama Mimi sebagai penerjemah, Donli pun mulai masuk dan akhirnya menemukan letak para Yakuza sekaligus Kang Il yang menyambutnya dengan tidak sopan, di mana Donli tanpa ampun langsung menggeplak kepala mereka satu persatu hingga akhirnya berhasil menangkap Kang Il untuk bisa diinterogasi. Setelah diinterogasi, Donli mendapat lokasi pasti Tomo dan segera menuju ke sana, dan tapi sialnya Tomo keburu ditangkap Ricky sebelum Donli bisa sampai ke sana, dan tapi untungnya mereka bisa berpapasan di parkiran hingga tanpa buang-buang waktu saat itu juga Donli pun langsung menghadang mobil Ricky dengan menggunakan mobilnya. Dan karena tubuhnya ditabrak yang lumayan membuat tubuhnya mengalami sedikit pegal-pegal, Donli pun akhirnya kehilangan jejak mereka semua. Lantas selanjutnya tiba giliran Tomo yang diinterogasi, yang tapi karena di sini dia nggak mau ngasih tahu di mana hypernya saat ini disimpan, Ricky pun terpaksa membunuhnya. Dan Ricky sekarang tinggal mencari di mana si John berada karena hanya dialah satu-satunya orang yang paling masuk akal yang menyimpan barang-barang tersebut saat ini. Di sisi lain, saat Donli menginterogasi Kang Il tentang siapa orang yang telah menabrak kaptennya tempo hari, di sini Kang Il tidak mengetahuinya, tapi Kang Il berani jamin bahwa itu bukanlah ulah Yakuza melainkan ulah orang lain. Dan di sini Kang Il memperkuat dugaan dengan memberikan analisa yang membawa nama Ricky sebagai utusan langsung dari Jepang, yang tapi oleh karena analisanya mentok tanpa menemukan nama si John di dalamnya, Donli pun terpaksa bergerak untuk mencari cara lain, dan mulailah dia dengan menggeledah pabriknya Kang Il, yang tapi sayangnya tak ada apa-apa di sana. Nah, begitu akan pergi, Donggu pun tiba-tiba menelpon untuk mengabarkan bahwa mayat sang kapten saat ini sudah ditemukan tapi dalam kondisi yang membusuk. Dan sambil terdiam karena pusing memikirkan kasus ini yang semakin kesini semakin ruwet, malam harinya si John mengutus satu anak buah polisinya untuk mencari Hyper di rumahnya si Tomo, yang tapi sialnya dia malah ketahuan Ricky dan anak buahnya, sehingga saat itu juga polisi tersebut langsung digebuki dan sudah pasti dibuat tewas saat itu juga. Lihat anak buahnya tewas tanpa menemukan pil hypernya, si John pun jelas marah besar dan si John saat itu langsung menghubungi Sugiono lalu mengancam untuk jangan berani macam-macam, yang Sugiono pun langsung menanggapinya dengan hanya tertawa saja. Dan karena untuk kedua kalinya si John lagi-lagi melanggar tanpa membawa pil sesuai perjanjian, mafia Cina pun akhirnya marah besar dan saat itu si John langsung dihajar Mr. Beck, yang tapi si John jelas tidak mungkin tinggal diam dan yang ada malahan Mr. Beck lah yang terbunuh sebab si John balik menyerangnya dengan cara yang cukup brutal. Dan setelah meminta tambahan waktu lagi ke Nyonya Jujun, esoknya Donli makin dibuat curiga tatkala ditemukannya mayat anak buahnya si John, yang tanpa pikir panjang Donli pun kembali mendatanginya. Tapi di sana si John malah bersembunyi dan asistennya lah yang menyambut Donli dengan cara yang lagi-lagi tidak sopan sama sekali. Dan Donli cukup menggunakan tangannya untuk memberinya pelajaran dan 씨발 진짜 너 그러다 혼난다. di saat tak tahu lagi harus bagaimana menemukan siapa dalang yang menyembunyikan pilnya, tiba-tiba Kang Il teringat sebuah tempat yang adalah sebuah dermaga. Dan menurut pengakuan Kang Il, Tomo mempunyai sebuah kapal yang mungkin saja pilnya ada disimpan di kapal tersebut. Sesampainya di sana ternyata anak buah Ricky sudah ada dan tanpa ampun Donli pun langsung menyerang mereka semua. Dan begitu menggeledah akhirnya ditemukanlah akses kunci kapal miliknya si Tomo. Lantas setelah masuk dan menemukan sebuah berangkas di sana, rupanya isinya hanyalah tali tambang saja, yang tapi ini justru menjadi petunjuk untuk kemudian Donli pun menarik tali pengikat kapalnya dan akhirnya ketemulah pil tersebut yang ternyata ada disembunyikan di tasnya si Tomo. Nah, kalau pilnya sudah ditemukan, sekarang tinggal bagaimana menemukan pemiliknya atau tersangka utamanya. Dan berhubung Donli sangat menaruh rasa kecurigaan terhadap si John, Donli pun akan membuatnya mengakui dengan meminta bantuan Opa untuk mengatakan hypernya ada di tangannya. Yang meskipun awalnya ragu dengan suara Opa, begitu dikirimin pap, si John pun akhirnya mempercayai juga. Lantas mulailah mereka mengatur lokasi untuk bisa bertransaksi, yang setelah mengatur waktu tersebut, si John mendatangi Ricky untuk membuat kesepakatan bekerja sama untuk mengambil kembali pilnya, yang padahal ini hanyalah antisipasi si John untuk terhindar dari jebakannya Donli. Dan Ricky percaya saja, lantas Ricky lah yang akan menemui Opa di lokasi nanti.
Dan begitu sampai ke lantai 3, lalu yang ada bukanlah si John melainkan Ricky dan kawan-kawannya. Opa pun langsung teriak dan saat itu Donli dengan sigap datang untuk menyelamatkannya. Dan tapi sayangnya Donli keburu dibuat pingsan duluan. Lalu saat Ricky membuka tasnya lantas melihat isinya adalah garam, Ricky pun baru sadar hanya dijadikan pancingan saja. Sementara di luar sendiri si John berhasil mengambil kembali pilnya lalu bergegas kabur untuk nantinya pergi meninggalkan Korea lalu menuju ke Cina. Nah, begitu si kapten datang lalu terjadilah baku hantam antar anak buah si John dan anak buahnya si kapten. Saat masuk ke dalam, si Kim sendiri melihat Donli akan dibawa pergi oleh si Ricky. Yang seketika itu Kim pun berusaha untuk menyelamatkannya. Yang tapi si Kim harus dihadang satu anak buahnya Ricky yang cukup hebat dalam bertarung. Sehingga meskipun si Kim dibantu Donggu untuk melawannya, mereka berdua tetap kalah juga oleh si petarung tersebut. Karena ya emang kekuatan mereka nggak sebanding dengan kekuatan petarung tersebut. Setelah tersadar dengan posisi digebuki oleh Ricky dan antek-anteknya, Donli pun berusaha bangkit dan Ricky tak lama mendapat telepon atas pengakuan si John tentang obatnya. Dan Ricky pun bergegas mengejarnya, tapi Donli tidak mungkin membiarkannya begitu saja, hingga mengamuklah dia yang membuat semua anak buah Ricky terkapar tak berdaya. Dan ketika hanya tinggal menyisakan Ricky yang perlu Donli selesaikan, tak perlu buang-buang waktu, Donli pun bergegas melakukannya dan Donli menggunakan cara ini untuk bisa melumpuhkannya. Selesai menghabisi Ricky dan antek-anteknya, kini giliran si John lah yang diburu. Dan Donli sendiri rupanya diam-diam sudah memasang GPS di HP yang ada di dalam tas obatnya. Yang alhasil Donli dengan mudah mampu menemukan mobilnya si John. Yang begitu si John kabur ke dalam lalu Donli mengikutinya. Disinilah pertarungan mereka pun akhirnya terjadi dan dengan ini aksi pun dimulai. Setelah semua berakhir dengan kerja keras yang tak henti-henti, mereka pun merayakannya dengan makan minum bersama. Tak lupa Opa juga diajak karena Opa termasuk orang yang membantu menyelesaikan kasusnya. Dan selanjutnya setelah beberapa hari berlalu, Donli pun pergi menemui sahabat lamanya yaitu Jang Isuk untuk meminta bantuan. Mungkin ini petunjuk untuk film keempatnya sih, yang jika kalian sudah pernah menonton film pertama dan keduanya, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok Jang Isuk ini. 야, 장이수. 갑자기 찾아와서 너무 세게 구네. Tamat. Ending yang cukup mengentangkan. Kenapa mengentangkan? Karena antek nomor satunya Yakuza masih belum ketangkep sih. Secara kan dia pernah ke Korea tuh, kenapa nggak diusut sekalian ya? Ya mungkin nanti ada di film keempatnya sih, ya nggak tahu juga sih. Kita tungguin aja lah ya.